Manchester United akan menjamu FC20 di Old Trafford dalam laga pembuka fase grup Liga Eropa musim 2024-2025. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama antara kedua klub, dengan Manchester United memiliki rekor kandang yang cukup impresif saat menghadapi tim asal Belanda. Bagi Manchester United, pertandingan ini adalah peluang besar untuk menunjukkan dominasi mereka di kancah Eropa. Terlebih mereka merupakan salah satu tim favorit untuk memenangkan kompetisi ini, mengingat sejarah dan pengalaman mereka di Liga Eropa. Manchester United datang ke laga ini dengan beberapa masalah cedera. Luke Shaw, Tyrell Malacia, dan Leny Yoro masih harus absen karena cedera. Sementara Victor Lindelof masih diragukan untuk tampil, meskipun sudah kembali berlatih. Erik ten Hag mungkin akan melakukan beberapa rotasi di lini belakang, dengan Harry Maguire kemungkinan besar akan mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Di lini tengah, Christian Eriksen dan Kobbie Mainoo bisa menjadi opsi. Namun Ten Hag juga dapat memilih Casemiro atau Manuel Ugarte untuk memberikan stabilitas di tengah lapangan. Kembalinya Marcus Rashford ke starting 11 diperkirakan akan memberi dampak besar bagi lini serang United. Pemain ini sebelumnya sempat dicadangkan saat melawan Crystal Palace, namun dengan performa impresifnya yang mencatatkan 3 gol dalam 2 pertandingan sebelumnya, Rashford menjadi pemain kunci di sayap. Sementara itu, Rasmus Højlund yang baru pulih dari cedera juga bisa menjadi opsi di lini depan, meskipun Joshua Zirkzee mungkin akan tetap dipercaya sebagai ujung tombak. Di sisi lain, FC20 juga tidak lepas dari masalah cedera. Mikael Sadilek yang merupakan pemain kunci di lini tengah musim lalu harus absen akibat cedera kaki yang dialaminya dalam sebuah kecelakaan sepeda. Selain itu, Younes Taha juga masih absen setelah mengalami patah kaki beberapa waktu lalu. Meski begitu, pelatih Joseph diperkirakan tidak akan banyak mengubah susunan pemain yang telah membawa kemenangan beruntun di Eredivisie. Sam Stuyven yang sedang dalam performa gemilang akan tetap menjadi andalan di lini serang bersama Sam Lammers. Manchester United diprediksi akan mendominasi pertandingan ini. Pengalaman mereka di kompetisi Eropa ditambah dengan keunggulan bermain di Old Trafford memberi mereka keuntungan besar. Meski demikian, FC20 yang tampil cukup produktif dalam beberapa laga terakhir bisa memberikan kejutan terutama melalui serangan balik cepat mereka. Potensi kedua tim untuk mencetak gol cukup tinggi. Namun kualitas Manchester United yang lebih superior kemungkinan besar akan membawa mereka meraih kemenangan. Liga Eropa 2024-2025 mempertemukan Manchester United versus FC20. Laga Manchester United versus FC20 akan digelar di Old Trafford Rabu 25 September 2024 waktu setempat, atau Kamis pukul 2 dini hari. FC20 merupakan tim Liga Belanda yang dibela calon pemain timnas Indonesia Mies Hilgers. Dia merupakan pemain yang berposisi back FC20 keturunan Manado. Jelang bertanding, pelatih FC20 Joseph Osting menyebut timnya siap membuat kejutan di kandang Manchester United. Di atas kertas, Manchester United jelas lebih difavoritkan untuk menang. Selain karena faktor tuan rumah, materi pemain yang dimiliki Manchester United juga lebih berkualitas daripada tamunya. Namun, Joseph memperingatkan setan merah agar tak meremehkan anak asuhnya. Osting yakin Twente juga bisa membuat kejutan dalam laga pertandingan tersebut. Apalagi Twente baru saja memetik kemenangan besar di Liga Belanda. Selain nama besar Manchester United, yang membuat laga ini semakin menarik buat pecinta sepak bola Indonesia adalah keberadaan Mies Hilgers di kubu FC20. Seperti diketahui, Hilgers telah sepakat untuk membela timnas Indonesia. Maka dari itu, bek berusia 23 tahun itu saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Proses tersebut diharapkan bisa cepat selesai sehingga Hilgers dapat membela skuad Garuda saat dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Sementara itu, setelah 3 pertandingan dalam kurun waktu seminggu melawan Southampton, Barnsley, dan Crystal Palace, Ten Hag kemungkinan akan merotasi susunan pemainnya pada Rabu malam. Diogo Dalot harus diistirahatkan saat melawan Twente. Ten Hag tidak bisa kehilangan Dalot karena cedera saat ia dalam performa terbaiknya. Dengan pertandingan Liga Premier melawan Tottenham
yang sudah di depan mata. Ia seharusnya diberi waktu istirahat malam untuk memulihkan diri. Erik ten Hag harus memberi kesempatan pada Harry Hamas. Ini juga merupakan kesempatan besar bagi Ten Hag untuk menguji Harry Hamas. Tidak seperti Collier, Hamas adalah spesialis bek kiri dan layak mendapat kesempatan bermain di tim utama. Setelah tidak memberinya kesempatan melawan Barnsley, pemain berusia 17 tahun itu seharusnya dipanggil melawan Twente. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan penilaian terkait penampilan Manuel Ugarte baru-baru ini. Ia yakin bahwa sang gelandang bakal menjelma jadi pemain top bagi Setan Merah. Ten Hag meyakini bahwa meski penampilan Ugarte sudah bagus, sang gelandang belum menunjukkan performa terbaiknya. Ya, dia masih dalam proses adaptasi dengan klub barunya. Buka Ten Hag dalam konferensi persnya baru-baru ini. Menurut Ten Hag, Ugarte belum menunjukkan performa terbaiknya bersama MU. Ia menilai sang gelandang masih mencoba menyesuaikan diri dengan rekan-rekan setimnya. Dia sejauh ini masih minim berlatih bersama kami. Jadi, ia saat ini masih berada di fase untuk mengenal rekan-rekan setimnya dan juga permainan kami. Sambung Ten Hag. Saat melawan Southampton, ia masuk sebagai pemain pengganti dan baru-baru ini ia sudah menjadi starter. Jadi ini sesuatu yang bagus untuknya. Tutupnya, Ten Hag optimis bahwa Ugarte bakal memberikan banyak kontribusi bagi MU. Ia menilai sang gelandang bakal menunjukkan performa yang ciamik di skuad Setan Merah. Dia saat ini masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan tim barunya. Dan saya yakin proses ini akan berjalan secara alamiah. Sambung Ten Hag. Anda bisa melihat bahwa sejauh ini ia bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk tim kami. Jadi kami percaya ia akan jadi pemain yang sangat bagus untuk kami. Pungkasnya. Sementara itu Manchester United dibuat frustasi oleh deretan aksi sensasional ex-kiper mereka, Dan Henderson, saat bentrok dengan Crystal Palace di lanjutan Liga Premier Inggris. Laga itu pada akhirnya berakhir anti klimaks alias tanpa gol. Namun yang tersisa dari pertandingan itu adalah pembicaraan mengenai penampilan moncer Henderson di bawah Mister saat berusaha sekuat tenaga, tak membiarkan bekas klubnya menodai gawangnya. Seolah Henderson ingin mengatakan ke Setan Merah bahwa mereka telah keliru, membiarkannya angkat kaki dari Old Trafford. Berdasarkan kualitas dari tembakan yang dihadapi, sebagaimana diulas Quauga, Henderson mampu mencegah rata 1,65 gol. Dan tentu saja 7 penyelamatannya itu membuatnya gabung di daftar kiper dengan penyelamatan terbanyak dalam sejarah satu laga Liga Premier. Manchester United sudah mulai menyusun rencana untuk bursa transfer Januari 2024 setelah melihat kondisi tim di awal musim 2024-2025. Daya gedor MU kurang tajam, sehingga kembali gagal menang saat dijamu Crystal Palace pada lanjutan Liga Inggris Sabtu 21 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. MU harus puas bermain imbang tanpa gol ketika dijamu Palace. Striker baru Joshua Zirkzee lagi-lagi mandul. Pemain yang direkrut dari Bologna itu belum bisa menambah pundi-pundi golnya sejak pekan pertama Liga Inggris 2024-2025. Melihat daya gedor tim yang tidak tajam, MU dilaporkan berencana untuk menambah pemain depan di bursa transfer Januari 2025. Incaran mereka adalah pemain PSG atau